Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih baik? Lebih baik ini. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama pada pagi hari yang penuh barokah ini di dalam memenuhi panggilan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan yang sama-sama kita ketahui bahwa setiap dari kita yang hadir adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang bisa hadir di perayaan-perayaan semacam ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka diutamakan? Untuk apa mereka diprioritaskan? Untuk apa kita dispesialkan? Tidak lain tidak bukan semua karena sebab luasnya rahmat Allah kepada kita semua. Yang mana dengan ini kita berharap duduknya kita di majelis ini mengantarkan kita jika tiba waktunya Allah menjemput ajal. Ya Allah, jadikan wafat kita semua husnul khatimah. Jadikan duduknya kita di sini sebagai saksi Allah kelak menerangkan alam kubur kita. Menjadi saksi yang membuat Allah menyelamatkan kita saat hari di mana semua orang memohon keselamatannya melalui wasilah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad dalam salah satu syair qasidah-qasidahnya beliau pernah mengutip, idza fatani qurbul ahibba wal liqa fa fi dzikrihim unsun liwahsyatu khatiri. Jikalau saya tidak bisa mendekat, berjumpa dengan orang-orang yang kucinta, setidaknya dengan mengenang kisah hidupnya mereka, itu bisa meringankan kegundahan di hati saya. Memang kalau dipikir-pikir kita nih nggak bisa hidup bareng sama Nabi, kan gitu. Karena zamannya kita sama zamannya Nabi udah beda. Nabi hidup 1400 tahun yang lalu, kita hidup sekarang. Tahun 2024 nih kita hidup nih sekarang. Kan gitu. Buat ketemu kita harus punya makom yang tinggi. Biar nih mata yang banyak dosa sama Allah dihapus dosanya buat diizinin mandang wajahnya Nabi. Kan gitu. Enggak gampang. Enggak gampang bisa dapat kenikmatan berkumpul dengan Nabi di dunia. Tapi kata Imamul Haddad, kita tahu kalau kita enggak bisa kumpul sama Nabi di dunia, tidak bisa menghibur mata kita dengan melihat wajahnya di sini, tapi setidaknya dengan kita mengenang hidupnya Nabi, mengingat akan indah-indahnya budi pekerti Nabi, membaca daripada sejarah hidupnya Nabi, itu bisa melipur hati kita yang sedih karena tidak tinggal sezaman dengan Nabi. Dan disinilah hebatnya.
Kita duduk di maulid hari demi hari, rasa cinta kita kepada Nabi kian hari kian bertambah. Karena ternyata tambah cintanya kita sama Nabi karena seringnya telinga kita dengar tentang Nabi. Ini telinga sering dengar tentang Nabi, Allah hadirkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi. Makanya Bu, datang jauh-jauh dari tempat entah berantah, maulid di mana aja didatengin, kan gitu, didatengin. Asal yang penting ongkosnya ada, betul apa enggak? Asal yang penting temennya ada. Biasanya jalan nih apa tidak? Malah kadang-kadang temen nggak ada juga bodoh amat, jalan aja dia. Banyak apa enggak yang begitu? Banyak. Itu kenapa tuh? Karena Allah sudah hadirkan di dalam hatinya kan rasa cinta. Di mana rasa cinta ini modal utama. Kalau ngukur sholat kita, ya Allah, sholat kita sebagus apa? Belajar awal waktu sampai umur kita segini aja masih suka lengah gitu. Terus kalau mau banggain sedekah kita berapa? Malah kadang-kadang sedekah kita bisa batal pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara sering kita ungkit-ungkit kebaikan kita gitu. Kalau kita mau bangga sama puasa kita berapa banyak? Apalagi kita perempuan, kadang-kadang kita ada waktunya nggak bisa puasa. Datang bulan-bulan mulia kita kepengen puasa hari Asyura, hari Arafah, kebetulan berhalangan. Niat mah kenceng, alhamdulillah kita dapat apa? Dapat hiburan dari Nabi, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih utama daripada amal ibadahnya. Buat siapa tuh? Ngelipur kita nih perempuan-perempuan yang lagi kepengenan punya puasa, tahu-tahu kagak bisa puasa lantaran datang bulannya. Atau perempuan-perempuan yang getol puasa tapi suaminya tidak berkenan dia berpuasa. Allah nggak halangin dia untuk dapat pahala, tapi puasa kita masih berapa? Ya. Pokoknya kalau ibarat kata mau masuk surga, jalurnya jalur ibadah kita ini nggak percaya diri dah. Soalnya apa? Ibadah kita mah standar. Bahkan mungkin kalau bicara standar bisa jauh dari standar. Ya Allah. Makanya ulama-ulama itu ngajarin sama kita, ayo bermodal cinta. Karena modal cinta inilah yang membawa kita itu pada apa? Pada selamat. Makanya kenapa Nabi sudah memberitahukan kepada kita satu kabar gembira, almar'u ma'aman ahab. Orang nanti bakal dikumpulin sama yang dia cinta. Makanya cinta yang ada di hati kita nih, jangan sampai dia sirna. Kalau boleh ditambah iya, berkurang jangan. Kalau bisa tiap hari kita cari cara gimana cinta ini makin hari makin tambah. Kenapa? Karena ternyata jalur yang paling menyelamatkan kita nanti jalurnya orang yang pakai wasilah cinta. Makanya datang orang A'rabi ke Nabi Muhammad SAW gitu ya. Datang kepada Nabi yang tiba-tiba bertanya kapan hari kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Nabi lagi khutbah ditanya kapan kiamat. Kata Nabi dikasih isyarat duduk. Mau ngejawab nanti kalau khutbahnya udah selesai. Selesai khutbah dijawab sama Nabi, manis sa'il anis sa'ah. Tadi yang nanya-nanya kiamat siapa? Berani amat nanyain kiamat. Berdiri dia ngejawab, ana ya Rasulullah, saya barusan yang tadi nanyain kiamat. Rupanya dia orang pedalaman, rupanya dia orang gunung, nggak banyak faham, dan biasanya kalau nanya frontal gitu, nanya aja. Kata Nabi, kamu berani-berani nanyain kiamat, punya bekal apa?
Karena kalau kita ngebayangin tentang hal ihwal kiamat, aduh, ngebayangin selamat susah. Kita baca di Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa yang cuman sekian skala Richter aja bikin kita lupa segalanya. Bagaimana jika tiba waktu di mana Allah sudah beritahukan kepada kita bumi ini bakal bergoncang, bukan satu wilayah tapi seluruh wilayah. Kan nanti gempanya tuh bukan Indonesia dulu gitu. Bergoncangnya bumi ini bukan misalnya Amerika dulu, bukan. Tapi sekali dia bergoncang semua. Sehingga kita semua ibaratnya nggak punya persiapan mau nyari tempat untuk kita selamat, nggak ada. Barangkali orang canggih hari ini bisa bikin bangunan anti gempa, tapi siapa yang bisa ngejamin dirinya selamat dari goncangan yang Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran? Nggak ada. Barangkali orang Jepang bisa bikin apa? Bikin apartemen anti gempa, tahan berapa skala Richter kekuatan gempa. Tapi kalau udah ngomongin apa yang sudah Allah uraikan, aduh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mambatha. Itu semua dikasih isyarat sama Allah. Kalau kita merenung, mikir, mau selamat gimana cara? Gak ada. Susah. Bingung. Tapi Nabi kasih kita isyarat melalui kisah-kisah orang Badui ini yang datang kepada Nabi nanya kapan kiamat, dijawab madza a'datalaha. Punya bekal apa kamu? Jawab to the point, ma'adatulaha. Kalau ditanya persiapan, siapa dari kita yang siap ketemu sama kiamat? Gak ada. Ma'adatulaha, saya gak pernah nyiapin apa-apa Rasul, gak punya bekal apa-apa Rasul, illa anni uhibbullah wa uhibbu rasuluh. Saya gak punya bekal. Bekal saya cuman saya cinta Allah, cinta Rasul. Dia tahu, Bu, kalau bawa bekal sholat belum tentu keterima. Kalau bawa bekal puasa juga belum tentu selamat. Bawa bekal-bekal ibadah-ibadah lain belum tentu selamat. Tapi kalau bawa bekal cinta, kira-kira ini jawaban Nabi. Makanya dia jawab ma'adatulaha, saya tidak punya persiapan. Kalau kira-kira gitu ya, yang lebih saya yakini buat nyelamatin saya, kecuali saya punya cinta sama Allah dan Rasulnya aja. Udah cinta doang wasilah. Maka Nabi menjawab, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu nanti kamu bakal kumpul sama orang yang kamu cinta. Kenapa tuh jawaban Nabi langsung idzan anta ma'a man ahbabta. Kalau gitu kamu nanti bakal kumpul sama yang kamu cinta. Karena orang, Bu, jujur punya jujur, kalau lagi ketakutan pengennya dekat siapa? Pengen dekat sama orang yang kita sayang. Pengen dekat sama orang yang kita cinta. Pengen ngerasain tenang bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Makanya Nabi langsung kasih tahu, udah, kalau ngomongin hari kiamat kagak ada yang selamat, susah orang selamat kecuali orang yang dekat dengan yang dicinta. Siapa tuh yang dia dicinta? Siapa yang paling nyelamatin kita? Nggak ada yang lain kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua nih yang hari ini lagi belajar maulid,
kembali lagi belajar memupuk diri untuk cinta sama Nabi. Coba ingat-ingat Bu, betapa banyaknya kisah-kisah heroik dari Nabi berjuang untuk kita. Nabi cinta kepada kita, Nabi begitu peduli terhadap kita, yang kadang-kadang membuat kita merasa malu. Kenapa punya Nabi yang sedemikian rupa mencintai kita, tetapi kadang-kadang kita sebagai umatnya begitu tak tahu diri untuk membalas cintanya kepada kita. Gak tahu diri untuk ngebales cinta. Perang Uhud berkecamuk. Sahabat Nabi banyak sekali yang hari itu kena apa? Kena dampak. Termasuk Nabi sendiri pun terdampak dari kecamuknya perang Uhud. Sampai digosipin loh, Nabi wafat. Berita tersebar, katanya Nabi wafat. Ada yang berhasil membuat Nabi gugur. Orang-orang kafir Quraisy itu hampir tepuk tangan penuh sukacita. Gara-gara apa? Mereka menganggap kemenangan telak pada peperangan Uhud karena nabinya wafat. Pada peperangan Uhud, Ibu bayangin, perang Uhud, Nabi kita gigi gerahamnya patah. Bukan gigi depan. Banyak Bu orang keseret jatuh dari motor, kebentur gigi depannya patah banyak. Tapi ngebayangin gigi geraham patah itu gimana? Kita punya gigi geraham mau dicabut aja perlu disuntik berkali-kali anestesi biar kagak ngerasain sakit. Di balik itu nyabut gigi geraham kita itu perlu apa Bu? Perlu tenaga yang luar biasa, saking dalamnya akar. Apalagi gigi geraham kita ini pendarahannya luar biasa. Beda sama gigi depan yang kalau patah, tapi kalau geraham yang udah kecabut, pendarahannya bisa berhari-hari. Yang udah pernah nyabut gigi tahu deh itu. Ya, udah pernah nyabut gigi tahu. Sesakit apa tuh nyabut gigi geraham? Di balik itu, patah gigi gerahamnya Nabi itu karena adanya seseorang yang melemparkan anak panahnya nebus ke baju besinya Rasul. Besinya itu menusuk pipi beliau sampai membuat patah gigi gerahamnya. Ibu bisa bayangin sakitnya kayak apa itu. Itu terjadi sama Nabi kita. Sedang peperangan Uhud. Pelipisnya berdarah, giginya keluar darah. Karena apa? Karena patah. Ini bukan kecabut, patah. Saya aja sampai sekarang nggak bisa ngebayangin gigi geraham yang tebal seperti itu bisa patah. Tapi ini benar-benar terjadi kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigi gerahamnya patah membuat darahnya tumpah. Itu darahnya menetes tiada henti. Nabi sibuk nadahin darah diusap ke dada beliau. Tiap darahnya tumpah diusap ke dadanya. Darahnya ngeces diusap ke dadanya. Turun dari pelipisnya berdarah diusap dadanya. Ada sahabat yang merhatiin Nabi, kenapa ya? Kok berdarah tapi diusap ke dada terus? Sibuk darahnya ditampung. Pada saat Nabi sudah beralih dari mana? Dari kecamuk itu sudah mereda. Ini sahabat yang nolongin nanya, Rasul, kenapa kau sibuk membasahi dadamu dengan darahmu? Ini darah ditampung, sibuk sama Nabi diusap-usap ke badannya. Ditahan sama Nabi diusap-usap ke badannya. Apa jawaban Nabi? Saya tahu yang tidak kalian tahu, saya dengar apa yang tidak kalian dengar. Apa yang Nabi tahu? Kata Nabi, saya tahu malaikat lagi merhatiin tiap tetesan darah Nabi yang tumpah
Itu menjadi perhitungan malaikat kepada orang kafir Quraisy. Kata Nabi bilang, dan saya dengar yang kalian tidak dengar. Kenapa dibilang begitu? Karena Nabi bilang, aku mendengar malaikat sedang saling bicara. Jika sampai setetes saja darah Nabi tumpah, akan kuhabisi semua orang kafir di sini. Akan kutelan mereka hidup-hidup di sini. Itu kata para malaikat yang menjaga gunung Uhud. Nabi yang dengar omongan malaikat, Nabi yang paling repot ngejagain darahnya jangan tumpah agar orang kafir tidak ada yang musnah di tempat. Itu Nabi. Darahnya ditadangin, diusap ke dada karena takut darahnya tumpah. Karena kalau itu darah tumpah, seketika bumi Allah akan mengamuk. Malaikat yang jaga gunung tidak akan tinggal diam. Tapi Nabi dengan sukarelanya, Bu, mengangkat kedua belah tangannya, diiringi dengan apa? Dengan tumpah-tumpah darah dari lukanya. Justru doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berkali-kali Nabi didatengin oleh malaikat yang melihat penganiayaan yang diperbuat oleh orang kafir terhadap dirinya. Tetapi lagi-lagi Nabi berdoa, ya Allah berikan hidayah terhadap kaumku, karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Orang kafir dianggap nggak tahu. Bisa jadi memang mereka tidak tahu. Tapi yang jadi pertanyaan dan yang bikin kita ini perlu saling merenung, berapa banyak dari kita yang tahu hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, tetapi kita justru, ini kan yang menyesakkan dada ya, justru kita tidak peduli dengan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kadang yang paling bikin dada ini sesak, kadang yang paling bikin malu ini berkecamuk di dalam hati apa? Nabi mendoakan orang kafir dengan doa Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah untuk kaumku. Tapi Nabi doa untuk umatnya, Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampunin dosa umatku. Kenapa saat kita menyadari kalau kita adalah umat, tapi justru kita sendiri yang berbuat dosa? Kenapa saat kita tahu kalau kita begitu dibela dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, tetapi justru kita yang membuat Nabi setiap malam berdoa, bahkan bukan hanya saat hidupnya, saat wafatnya di alam barzakhnya pun Nabi tiada henti berdoa untuk umatnya agar diampuni dosa-dosanya. Itu yang bikin kita malu. Umat kita, bukan orang kafir kita ini. Umat yang mengaku cinta kepadanya. Bisa juga umat yang selama ini sudah belajar untuk memahami syariatnya. Tetapi di balik itu semua, kita seringkali justru membuat air mata Nabi kita tumpah. Untayan doa-doa yang dipanjatkan olehnya adalah untayan doa agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nggak nemu lagi kita mau cari Nabi yang sedemikian ini. Tidak akan lagi pernah kita jumpai orang yang mencintai kita sedalam ini, melebihi cinta Nabi kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya kita yang mengaku cinta ini perlu membuktikan kesungguhan cinta kita kepada Nabi. Tunjukkan benar-benarnya bukti cinta kita kepada Nabi, baik dari sholawat yang kita baca, atau dari sunnah yang kita hidupkan, atau dari syariat yang kita sebarluaskan dan kita praktekkan di dalam keseharian kita. Apapun itu, tunjukkan bukti cintamu di hadapan Allah dan di hadapan Rasulmu, karena kita semua berharap esok berkumpul dengan orang yang kita cinta, dan tidak lain tidak bukan dia adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hari ini belum merasakan pernahnya hidup bersama dengan Nabi, belum pernah merasakan nikmatnya memandang wajahnya Nabi,
Maka jangan sampai kita sia-siakan diri kita ini untuk perjumpaan yang sudah dinanti-nanti oleh Nabi di hari akhirat, di padang mahsyar yang Nabi sangat berharap berjumpa dengan segenap umat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, yang duduk bersimpuh di tempat ini, ya Allah catat nama kita semua menjadi orang-orang yang kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad, bersatu dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, berada di bendera Nabi Muhammad, masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, tuntun kita untuk bisa mencintai Nabi dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ya Allah, ajarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya cinta, ya Allah. Ya Allah, bimbing kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan membaca salawat kepadanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menegakkan syariatnya, menjauhi larangannya. Ya Allah, dengan hadirnya kami di sini, catat nama kami dan ahli keluarga kami. Jangan ada di antara kami yang terlepas dari barisannya Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kami yang terjauhkan dari barisannya Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kami yang bahkan tak kau izinkan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tapi ya Allah, jadikan kami semua yang kumpul di sini orang-orang yang beruntung. Saat dibangkitkan di padang mahsyar, kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami meminum telaga Nabi Muhammad. Kami dicatat sebagai yang masuk surga tanpa hisab dengan kelompoknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga majlis taklim Imdadul Mustafa yang dipimpin oleh Ustaz Zainab, ya Rabb, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan, berkahi majlis ilmunya, para guru-guru yang mengajar semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, kabulkan daripada hajat-hajatnya, dituntun, dibahagiakan dalam kehidupannya, rumah tangga, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.